Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur di pembukaan Wagner Schwitter Gambit. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, di jebakan yang pertama ini, di mana pembukaan Wagner Schwitter Gambit itu diawali dari F4, bid opening, F5, E4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Wagner Schwitter Gambit. Dan pion pukul pion, D3, dan pion pukul pion, dan gajah pukul pion. Nah teman-teman, keunggulan dari Wagner Gambit ini yaitu adalah perkembangan perwira tentunya, dan kuda ke F6, dan jelas untuk mengawal petak penting H5 yang akan ditempati oleh menteri. Kuda F3 terlebih dahulu mempersiapkan roket pendek dan juga bisa kuda berkembang. E6 juga mengaktifkan gajah sekaligus mengaktifkan menteri. Kuda G5 mengancam pion lemah H7. G6 memblokir jalur gajah dan H4, dan jelas ini akan menyerang di sayap raja teman-teman. Gajah ke H6 menyerang kuda H5. Gajah pukul kuda dan pion pukul gajah, dan jelas masih mengancam kuda. Kuda ke D5 dan pion pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini pion H7 tidak dapat memukul pion dikarenakan sedang dipin oleh beteng. Menteri E7 terlebih dahulu, maka beteng pukul pion, dan jelas menawarkan pertukaran beteng sekaligus mengancam menteri. Dan beteng pukul beteng dan pion pukul beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini tinggal satu langkah lagi untuk pion buat promosi. Menteri ke B4 sekak terlebih dahulu, raja F1, dan menteri ke H4, dan jelas untuk mengawal pion yang akan promosi. Gajah G6 terlebih dahulu sekak, raja E7, dan menteri ke H5, dan jelas teman-teman langsung pengaduan menteri. Dan agar pion di petak H7 dapat promosi juga, menteri ke D4 terlebih dahulu, dan jelas buat mengawal pion promosi. H8 tetap sama, promosi menteri, dan menteri pukul menteri, dan menteri pukul menteri. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah diunggulkan satu perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, di langkah yang ke-9 ini apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka kuda pukul pion. Dan jelas teman-teman, ini bukan sembarangan pengorbanan, melainkan pertukaran saja. Dan lihat di mana kuda sudah dikawal oleh gajah, dan sekaligus menteri juga mengancam pion H5. Dan di poin seperti ini juga teman-teman, saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, kuda pukul kuda, maka menteri pukul pion sekak sekaligus mengancam gajah, raja E7 terlebih dahulu, dan menteri pukul gajah, dan jelas masih mengancam kuda. Menteri F8 mengajak pengaduan menteri, maka menteri pukul menteri, raja pukul menteri, dan beteng pukul kuda, dan beteng pukul beteng, dan gajah pukul beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira gajah dan sekaligus satu pion bebas di jalur G, dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan beteng pukul kuda misalnya, maka gajah pukul beteng, kuda pukul gajah, dan menteri pukul pion sekak sekaligus mengancam gajah. Raja E7 maka menteri pukul gajah, dan kuda ke F6
dan menteri G7 skak, raja ke D6, beteng H8 langsung mengancam menteri. Menteri E7 mengajak pengaduan menteri, maka menteri pukul menteri skak, raja pukul menteri, dan beteng pukul gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga lihat bagaimana bangunan hitam perwiranya tidak dapat keluar semuanya. Dan putih juga diunggulkan satu perwira beteng dan juga pion bebas di jalur G. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini di mana F4, F5, E4 dan pion pukul pion, D3 dan pion pukul pion, gajah pukul pion, kuda ke F6 dan jelas mengawal petak penting H5 yang akan ditempati oleh menteri, kuda F3 dan juga bisa berkembang sekaligus mempersiapkan rokade pendek, E6 dan kuda ke E5 dan jelas langsung menyerang di sayap raja teman-teman. D6 mengancam kuda, maka rokade pendek. Nah pengorbanan ini bukan sembarang pengorbanan teman-teman. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan pion pukul kuda, maka pion pukul pion dan jelas masih mengancam kuda. Nah teman-teman, di base seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama kuda F ke D7, maka menteri ke H5 skak, raja E7 dan menteri ke F7 skakma teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah seperti ini. Di mana di base seperti ini apabila G6 maka gajah pukul pion skak, di mana pion di petak H7 tidak dapat memukul gajah dikarenakan sedang dipimpin oleh menteri dan beteng dipastikan kita dapatkan. Raja E7 terlebih dahulu, maka beteng F7 skak, raja ke E8 dan beteng pukul pion open skak, skakma teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah teman-teman, di langkah yang ke-8 ini apabila dijawab dengan kuda G8 misalnya, maka gajah G6 skak dan jelas di pos seperti ini yang didapatkan oleh putih yaitu adalah dipastikan kualitas perwira menteri dan pion pukul gajah dan beteng pukul gajah skak dan raja pukul beteng dan menteri pukul menteri skak sekaligus mengancam gajah teman-teman. Dan dipastikan juga di pos seperti ini putih diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ataupun yang terakhir ini di mana F4, F5, E4 dan pion pukul pion dan D3 dan E3. Nah teman-teman, di jebakan yang pertama dan yang kedua tadi hitam menerima semua gambit. Nah apa jadinya bila hitam mengembalikan jumlah pionnya? Maka gajah pukul pion, kuda ke F6 dan jelas untuk mengawal petak penting H5 yang akan ditempati oleh menteri, kuda ke F3, D6 mengaktifkan gajah, kuda ke C3 dan jelas untuk mengawal petak penting D5 sekaligus B5 dan agar bisa memforking pion C7 teman-teman. G6 mempersiapkan gajah fianchetto, D4 mengaktifkan gajah dan sekaligus memblokir jalur D5 yang akan ditempati oleh pion hitam. Gajah G7 mempersiapkan rokade pendek D5 dan rokade pendek. Gajah ke C4 dan jelas mempersiapkan rokade pendek juga dan juga gajah terang putih sudah siap menyerang raja hitam. Kuda G4 terlebih dahulu mengancam gajah. Nah teman-teman, di base seperti ini juga hitam sudah diunggulkan jalur F yang dikuasai oleh beteng. Menteri ke D2 melindungi gajah, kuda pukul gajah dan menteri pukul kuda. Gajah ke F5 menyerang pion lemah C2. Kuda G5 terlebih dahulu untuk langkah balasan memforking beteng sekaligus menteri. Kuda ke A6 dan jelas ini juga bisa berkembang di petak C5 sekaligus B4 untuk memforking skak beteng.
dan kuda panjang terlebih dahulu, dan kuda kecil 5. Dan jelas teman-teman, buat mengawal petak penting E4 dan juga E6. H3 terlebih dahulu untuk mensupport pion, G2 untuk maju ke G4 mengancam gajah. A6 juga mensupport pion B7 untuk maju ke B5 mengancam gajah. G4 terlebih dahulu mengancam gajah, gajah ke D7 dan kuda ke C4. Langsung mengadu kuda. Kuda ke A4 terlebih dahulu mengancam pion lemah B2 2 kali. C3 langsung memblokir jalur gajah. H6 mengancam kuda. Kuda ke E6 mengancam beteng, mengancam menteri sekaligus mengancam gajah. Dan gajah pul kuda dan pion pul gajah. C6 terlebih dahulu untuk mempersiapkan maju pion. D5 mengancam kuda sekaligus gajah. Gajah ke B3 terlebih dahulu mengancam kuda. Menteri ke A5 untuk mensupport kuda sekaligus menyerang di pertahanan raja putih. Dan kuda pul pion. Pengorbanan 1 kuda. Nah, pengorbanan ini bukan cuma-cuma teman-teman, dikarenakan apabila hitam menerima pengorbanan pion pul kuda, maka E7 open skak. D5 maka pion pul beteng, juga promosi menteri skak dan beteng pul menteri. Nah teman-teman, di poin seperti ini juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira. Dan beteng H ke F1. Nah lihat teman-teman, jalur tengah semuanya sudah dikuasai oleh putih. Nah dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-21. Nah teman-teman, di langkah yang ke-21 ini kuda ke C5 mengancam gajah sekaligus pion. Dan kuda ke F7 dan menteri ke B5 mengancam gajah 2 kali. F5. Dan jelas ini bertujuan untuk membongkar di pertahanan raja hitam agar jalur G terbuka teman-teman. Dan kuda pul gajah tempo skak terlebih dahulu dan pion pukul kuda. Dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Nah teman-teman, di pas seperti ini jalur G sudah terbuka. Raja ke H7, beteng H ke G1 langsung mengancam gajah, maka menteri pul pion. Dan jelas ini juga bertujuan untuk mengawal petak penting G6 teman-teman. Dan beteng pul gajah skak, maka raja pul beteng, menteri pukul pion skak, raja G8 dan menteri ke H8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.